色缠住流年，岁月凌乱，吞噬不了所有心在身旁。我的伤也孤。Hai para saudara, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita karir yang sedang mendengarkan sebuah cerita novel kesukaannya di saat hari libur kerja. Novel itu menceritakan 900 tahun yang lalu terdapat pemimpin siluman yang menyerang dan membunuh banyak nyawa manusia, bahkan membuat langit, bumi, dan gunung menjadi hancur. Lalu ada seorang pendekar yang bernama Mu Qingxi yang langsung menerobos ke alam langit untuk memperbaiki dunia. Namun akibat kehancuran tersebut membuat semua manusia takut terhadap siluman. Oleh karena itu keturunan dari Mu Qingxi mewarisi jejaknya sehingga keluarga Mu dikenal sebagai keluarga pemburu siluman. Namun 7 tahun yang lalu pemimpin siluman itu pun datang kembali dan membantai para pendekar keluarga Mu tersebut. 彼时天战长痕，裂天之劫后，世人祭拜入家之后，销声匿迹。 Kembali ke masa sekarang, terlihat wanita karir itu tidak menerima akan cerita akhir yang ditulis oleh sang penulis novel. Oleh karena itu ia memberikan sebuah saran kepadanya, namun tiba-tiba ia justru masuk ke dalam cerita tersebut. Wanita karir itu pun merasa heran kenapa ia berada di sini dan bertanya-tanya apakah ini hanyalah sebuah mimpi. Lalu datang seorang pelayan yang membawakan pakaian pengantin untuknya dan memanggilnya sebagai Nona Lin Yu yang merupakan anak dari seorang gubernur. Lin Yu yang baru menyadari kalau saat ini ia berada di cerita novel, ia pun begitu terkejut yang membuat pelayan itu pun lari ketakutan dengan menganggap Nona Lin Yu sedang kerasukan seorang siluman karena tidak mengenali dirinya sendiri dan tiba-tiba waktu pun terhenti. Lalu terdengar seorang perempuan yang menjelaskan kalau saat ini Lin Yu telah memasuki dunia paralel di buku novel yang berjudul Pemburu Siluman untuk membantu mereka merancang jalannya cerita novel tersebut. Dan tugas Lin Yu saat ini adalah harus menyelesaikan level agar bisa kembali ke dunia nyata dengan memenuhi kedua syarat berikut. Yang pertama, Lin Yu harus tetap hidup sampai berakhirnya jalan cerita dan berpartisipasi dalam pembasmian pemimpin siluman. Lalu yang kedua, Lin Yu harus menyelesaikan misi rahasia, yang dimana misi rahasia itu akan terungkap setelah Lin Yu menyelesaikan semua misi pembelajaran pemula pertama. Salah satunya adalah Lin Yu harus berpura-pura mesra terhadap Fui yang merupakan seorang pemburu siluman yang seolah-olah mereka berdua merupakan sepasang suami istri agar siluman cermin muncul yang selama ini sudah banyak menculik calon pengantin pria. 林雨，第一，完成主线任务活到最，竟然能让我摊上！全部新手教学任务之后， Mendengar hal itu, Lin Yu yang terkejut tidak ingin melakukan hal tersebut dan segera keluar untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba ia pun terkena sebuah petir dan mati di tempat. Singkatnya, ia yang hidup kembali menyadari kalau ia tidak boleh mati dan jika ia mati maka misinya akan kembali dari awal. Oleh karena itu ia harus berhati-hati untuk menyelesaikan misinya tersebut agar ia bisa kembali ke dunia nyata. 我先结为敬。 Ia yang sudah berada di kamar pengantin. Lalu Fuyu pun datang ke sana yang merupakan salah satu pendekar pemburu siluman dengan mengatakan kepada Lin Yu kalau mereka berdua harus terlihat lebih dekat dan salah satunya adalah meminum arak cinta di bawah lilin pernikahan agar siluman cermin itu muncul di hadapan mereka. 赶紧的呀，咱们快点把剧情跑完。啊，这不就是水吗？ Lalu tak lama setelah itu siluman cermin tersebut pun datang dan menghipnotis Fui untuk mendekatinya. 来，公子，我与你的新娘。 Namun Fui yang merupakan pendekar pemburu siluman tidak akan terpengaruh dengan kekuatan hipnotis seperti itu sehingga ia pun langsung menyerangnya. Akan tetapi siluman tersebut berhasil kabur dari sana.
Dan di saat Lin Yu kembali mendengar dari seorang perempuan yang memberikan selamat kepadanya kalau misi pembelajaran pemula pertama telah berhasil ia selesaikan. Ia yang merupakan penggemar dari novel tersebut. Seketika ia pun mengingat kalau cerita asli dari novel ini, kalau sebelumnya ia telah merobek kertas jimat Fui di kamar Muyao yang merupakan wanita yang dicintai oleh Fui sekaligus merupakan pemimpin keluargamu, sehingga ia menganggap kalau siluman cermin tersebut sedang menuju kamar Muyao dan meminta Fui untuk menolongnya sekarang juga. Siluman cermin itu pun telah sampai di kamar Muyao dan akan membunuhnya. Namun Muyao yang mengetahui kalau siluman itu sedang mengincar dirinya, ia pun bersembunyi lalu menyerangnya. Dan tak lama kemudian Fui pun datang untuk menolong Muyao. Namun siluman cermin tersebut kembali pergi. Lin Yu yang datang dipinta oleh mereka untuk berhati-hati karena siluman cermin masih ada di kamar ini. Dan tiba-tiba Lin Yu pun dibawanya masuk ke dalam cermin. Begitupun dengan mereka berdua. Tidak ingin berlarut-larut di dalam sana, Fui langsung menggunakan pedangnya untuk menghancurkan cermin tersebut. Lin Yu yang sedang ditawan oleh siluman itu. Lalu Muyao memintanya untuk melepaskan Lin Yu yang hanya merupakan seorang manusia biasa. Namun siluman tersebut tidak akan melepaskannya begitu saja karena ia sangat membenci terhadap semua pengantin baru, terkecuali mereka melepaskan semua senjatanya. Mereka berdua yang tidak memegang senjata, siluman cermin itu pun langsung menyerang mereka berdua hingga terluka. Namun setelah itu tiba-tiba datang seorang pendekar lainnya. Bernama Museng yang langsung menyerang siluman tersebut dengan menggunakan teknik apinya hingga terluka parah. Siluman cermin yang sekarat langsung disegel oleh Fui. Hingga keesokan paginya, Lin Yu yang baru bangun dari tidurnya merasa kesal karena setelah ia bangun dari tidurnya namun masih berada di tempat ini, padahal ia ingin kembali ke dunia nyata. Lalu ia pun kedatangan pelayan Wan untuk memintanya bersiap-siap karena hari ini sang ayah yang merupakan seorang gubernur akan pulang. Setelah itu ia bersama pelayan Wan pergi keluar untuk menjemput ayahnya. Dan di saat ia melihat ayahnya dari jauh, seketika ia pun terkejut karena wajah ayahnya yang berada di novel ini begitu mirip dengan wajah ayahnya di dunia nyata yang sudah meninggal. Lalu ia yang rindu terhadap sang ayah langsung memeluknya. Ayah Lin Yu yang bernama Tuan Lin ini sangat berterima kasih kepada Fui dan lainnya karena sudah berhasil menangkap siluman cermin yang merupakan siluman tingkat kelima yang selama 3 bulan terakhir ini telah membunuh para pengantin laki-laki. Setelah itu Museng pun berlatih teknik pedangnya yang disaksikan oleh Fui. Dan Fui yang memuji kehebatan teknik pedangnya langsung memintanya untuk berlatih bersama. Namun permintaan itu ditolak oleh Museng dengan menganggapnya kalau Fui merupakan seorang pendekar hebat yang terkenal di seluruh dunia yang hanya membuang waktu saja jika berlatih dengan dirinya. Lalu tak lama kemudian Muyao pun datang dengan memberitahukan kepada mereka kalau peta lokasi ratusan siluman telah hilang. Singkatnya, Fui yang telah mendapatkan sisa potongan peta tersebut, ia pun menjelaskan kalau peta ini ia dapat dari bawah kolam di taman halaman barat kediaman gubernur. Dan jika tidak ada sisa energi spiritual yang keluar dari potongan peta tersebut, mungkin saja ia tidak akan bisa menemukannya. Sehingga ia menganggap kalau peta itu telah dibakar oleh seseorang.
单留个残角，若不是灵气泄露， Tak lama kemudian Lin Yu pun datang untuk memberikan sebuah hadiah kepada Mu Yao. Namun ketika ia melihat mereka sedang mengobrol serius, ia pun akan pergi dari sana karena sudah mengganggu mereka. Akan tetapi Fui melarangnya untuk pergi dan bertanya kepadanya, apakah belakangan ini Lin Yu melihat seorang penyusup yang masuk ke kediamannya, dan apakah Lin Yu pernah melihat sisa potongan peta tersebut. Lalu Lin Yu pun menjawab kalau ia tidak pernah melihatnya. 上天入地，我一定把这个 Museng yang tidak mempercayainya karena bukti telah menunjukkan kalau potongan peta tersebut berada di kediaman gubernur, sehingga ia menuduh pencuri itu adalah Lin Yu. Ia lalu mengeluarkan sebuah jimat pembakar hati yang fungsinya jika ditempelkan kepada seseorang, maka orang tersebut akan mengatakan dengan jujur. Agar ia yakin kalau Lin Yu tidak mencurinya, maka ia akan menempelkan jimat ini kepadanya. Namun Fui langsung menghentikan tindakan Museng. 没问题。 这是焚心。 Museng yang marah lalu ia akan menunjukkan bagaimana jimat ini bekerja, sehingga ia menempelkan jimatnya ini kepada tubuhnya sendiri. Dan setelah ia melakukannya, ia pun ingin Lin Yu bersama Fui untuk menggunakan jimatnya tersebut. 万雷之声。 Tidak ingin Lin Yu dan Fui tersiksa karena menggunakan jimat itu, Mu Yao beralasan kalau ia baru mengingat kalau semalam ia yang ngantuk tak sengaja membakar peta lokasi ratusan siluman, dan ia juga yang membuang potongan itu ke dalam kolam milik kediaman gubernur. Dan setelah mengatakan itu, ia pun meminta mereka untuk segera pergi dari kamarnya. 各位美士，都请回吧。 Singkatnya, keesokan paginya, mereka yang berhasil menangkap siluman cermin, mereka pun akan melanjutkan perjalanan dan pergi meninggalkan kediaman gubernur tanpa izin terlebih dahulu kepada Lin Yu, karena tugas pemburu siluman harus hidup berkelana demi menangkap para siluman. 是我本不应该。 Namun di tengah perjalanan, Lin Yu menghampiri mereka dengan mengatakan kalau ia ingin ikut. Lin Yu yang hanya merupakan manusia biasa, Mu Yao pun langsung menolak permintaannya tersebut. Karena menangkap siluman merupakan misi yang sangatlah berbahaya, apalagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal dan hidup di luar, hanya bermodalkan makanan seadanya. Mendengar hal itu, Lin Yu pun menjawabnya kalau ia berjanji tidak akan menghambat perjalanan mereka, dan alasan ia ingin ikut karena ia tidak memiliki teman seperti mereka. Hingga pada akhirnya ia pun diterima untuk bergabung dan melakukan perjalanan bersama-sama. 福一， 3个人点菜太麻烦了。 那一日，那媚女娘娘一定会保佑你。 Sang ayah yang mengetahui hal tersebut meminta anaknya ini untuk selalu berhati-hati. 我有一件很重要的事情。 Ia yang menangis bersedih ketika melihat anaknya yang akan pergi. Sesaat seorang pelayan datang dengan memberitahukan kalau di dalam gunung kuil Dewi Pesona banyak emas, yang membuat Tuan Lin begitu terkejut. Sehingga ia mengingat sehari sebelum anaknya berpamitan, yang dimana Lin Yu meminta dirinya untuk membeli gunung tersebut. 就在地基里挖出了巨大的金矿。 Tuan Lin yang sangat bahagia lalu berteriak kepada anaknya kalau keluarga mereka akan kaya lagi. 那座山是座巨山呐！ 太仓郡南面荒山里有金矿。 Setelah itu Museng yang masih mencurigai Lin Yu sebagai orang yang telah membakar peta lokasi ratusan siluman tersebut, sehingga ia memintanya untuk tidak berpura-pura lagi. Walaupun saat ini ia tidak memiliki sebuah bukti, namun ia akan tetap mengawasinya karena ia merasa Lin Yu yang ikut dengan mereka melakukan perjalanan menangkap siluman seperti memiliki sebuah tujuan yang sedang disembunyikan. 你有别的目的？你之前不是问过我为什么帮你说话？ Singkatnya, mereka yang telah sampai di penginapan dan Museng akan mengajari Lin Yu teknik spiritual agar bisa menjaga diri. 哎，这可是你们穆家绝学炸火花哎！哎，师傅，炸火花破！ 炸火花！ Dan setelah beberapa hari belajar, Lin Yu pun berhasil mengeluarkan sedikit percikan api. 炸火花！ Namun tanpa disadari, di belakangnya terdapat aura hitam yang sepertinya ingin menangkapnya. Museng yang masih tidur seketika terbangun dengan menyadari kalau Lin Yu dalam bahaya.
Dan setelah keluar, ia pun tidak menemukannya di sana. Lalu tiba-tiba terdapat seorang siluman air tingkat ke-5 yang langsung menyerangnya, sehingga pertarungan pun terjadi. Lin Yu yang ditawan oleh siluman air tersebut, namun Museng berhasil menyelamatkannya. Museng yang terluka akibat terkena sebuah serangan, dan ketika siluman air menyerap sedikit darah milik Museng, seketika ia pun terkejut karena ternyata Museng bukanlah seorang manusia biasa, melainkan seorang siluman karena di dalam darahnya terdapat aura siluman. Siluman air itu pun tertawa karena tidak menyangka kalau keluargamu yang merupakan pemburu siluman, justru anggotanya juga ternyata seorang siluman. Dan ketika Museng mendengar suara Muyao yang memanggilnya dari jauh, ia pun langsung menggunakan teknik refleksi agar kakaknya itu tidak dalam bahaya. Di sini ia menjelaskan kepada siluman tersebut kalau ia bukanlah anggota dari keluargamu, melainkan ia hanya merupakan adik angkat dari Muyao, dan bahkan ia bukanlah seorang siluman, sehingga pertarungan pun terjadi kembali. Museng yang kalah dalam bertarung, siluman air pun menjelaskan kalau pemburu siluman seperti mereka memerlukan konsentrasi dan tahan nafas untuk bisa mengeluarkan kekuatan, sedangkan siluman tidak perlu. Karena semua yang ada di wilayah refleksi berlawanan dengan apa yang di luar, maka manusia tidak akan bisa menggunakan kekuatannya dengan sempurna. Walaupun telah membacakan sebuah mantra, namun tetap saja kekuatannya akan hanya 10% saja. Di sini ia juga merasa heran kenapa Museng yang memiliki darah siluman, namun tidak bisa menggunakan kekuatannya di wilayah refleksi ini. Museng yang marah dan kembali menjelaskan kalau ia bukanlah seorang siluman, lalu ia pun menyerangnya. Namun tetap saja ia tidak bisa mengalahkan siluman air tersebut hingga terluka parah. Museng yang tidak akan menyerah begitu saja. Dengan sekuat tenaga, ia pun kembali memanggil pedangnya untuk menyerang siluman tersebut dari belakang, sehingga siluman air itu pun mati dengan mudahnya. Ia yang terluka parah mengatakan kalau di sini ia bukan hanya tidak bisa menggunakan kekuatannya saja, melainkan nafasnya juga terasa pengap. Lalu ia mengeluarkan sebuah mutiara, yang dimana mutiara tersebut menyerap semua darah milik Museng. Bahkan ia juga memberikan sebuah kertas jimat dan memintanya untuk menempelkan jimat tersebut ke bagian tubuhnya. Lalu tunggu sampai matahari menyinari tepat di kepalanya hingga bayangannya sampai tidak terlihat. Dan di saat itulah jimat ini akan membawanya keluar dari tempat ini. Lalu setelah keluar, ia memintanya untuk memberikan mutiara darah ini kepada Muyao. Karena sebenarnya semua orang sangat menginginkan darah miliknya. Namun ia hanya ingin memberikannya kepada sang kakak karena darah miliknya bisa meningkatkan kultivasi seseorang. Saat ini ia tidak peduli kelak Muyao masih menganggap dirinya sebagai adiknya atau tidak, namun ia akan tetap menganggapnya sebagai sang kakak. Dan jika Lin Yu tidak membantunya, maka ia tidak akan memberikan jimat ini kepadanya. Dan Lin Yu yang tidak ingin meninggalkan Museng di sini, ia pun langsung merobek jimat tersebut sehingga ia juga tidak bisa keluar dari tempat ini. Lin Yu yang begitu bersedih dengan mengatakan kalau yang peduli terhadapnya bukan hanya Muyao saja, melainkan dirinya juga yang menginginkan Museng untuk tetap hidup. Walaupun Museng seorang siluman, namun ia tidak peduli akan hal tersebut. Mendengar itu Museng begitu terkejut mendengarnya karena mereka yang baru kenal, namun Lin Yu seperti sudah lama mengenali dirinya. Di sana Lin Yu memohon untuk memberitahukan cara agar dirinya bisa menolongnya. Museng yang tersentuh akan kepedulian dari Lilun, ia pun memintanya untuk melepaskan tali rambut miliknya ini. Namun setelah memegangnya, Lin Yu langsung terpental dari sana.
Meskipun ia terluka parah, Lin Yu tetap berusaha untuk melepaskan tali rambut milik Museng tersebut. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil melepaskannya dan Museng seketika berubah ke wujud siluman apinya. 像无色缠着流年，岁月凌乱，黑暗吞噬不了所有心在身旁。我的相爱也孤寂，凌乱无言，亮的光，天地。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film si otong undur diri dan salam Sundaners.